Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Azhara dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan mempresentasikan hadis yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang tujuan pendidikan. Haddasana Muhammad Nubasyarin Haddasana Abdurrahman ibnu Mahdi Haddasana Sufnu an Habibini Abi Sabitin an Maimuni Abi Syabibi an Abi Zurin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak Takki Allahu haitsuma kunta wa bihi syai'atta al-hasana tamhu wajalikina sabbi khulukin hasani. Terjemahannya itu diriwayatkan dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, katanya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan dapat menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Tujuan dari pendidikan sendiri dari Nabi Muhammad memulai melaksanakan tugas sebagai pendidik yang dimulai dari lingkungan keluarga dekatnya, kemudian melebar ke wilayah sosial yang lebih luas lagi. Secara umum, tujuan pendidikan Islam telah banyak dibahas oleh para ahli pendidikan agama Islam. Di antaranya, para ahli pendidikan agama Islam disebut tujuan pendidikan dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Menurut Abidin Ibnu Rus, ada dua tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mendekatkan diri kepada Allah sebagai tujuan jangka panjangnya, dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia itu sebagai tujuan jangka pendek. Adapun tujuan pendidikan secara akal yaitu mengembangkan integrasi atau kecerdasan yang ada di dalam otak, sehingga otak memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ciptaan Allah di jagat raya ini. Sebab jagat raya ini bagaikan besar yang harus dijadikan objek pengamatan dan perenungan pikiran manusia, sehingga daripadanya ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang dan makin mendalam. Tujuan-tujuan tersebut menuntun dan memotivasi seseorang untuk melakukan mempertahankan dan mengembangkan keberadaannya dimanapun. Tujuan yang berlaku umum telah dicapai sampai akhir kehidupannya. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu bahwa pencapaian pengembangan ilmu dilakukan dengan menggunakan alat pemberian Allah berupa panca indera, akal, dan hati. Hasil penggunaan alat itu dalam bentuk rincian ilmu dimaksudkan supaya manusia bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Kesamaan lainnya mungkin terletak pada prinsip belajar seumur hidup dan kewajiban menuntut ilmu sebagai setiap muslim dan muslimah. Dari pola ini, seperti yang dituliskan, Islam telah menancapkan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Langkah-langkah ini sangat strategis dalam upaya menyangkut martabat kehidupan manusia. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai hadis tentang pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.